Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kita semua, meneguhkan iman percaya kita kepada Kristus, dan firman Tuhan ini menjadi suluh, penuntun, pelita, petunjuk yang membimbing kita, yang menuntun kita kepada apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi, situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap dimampukan, kita tetap bisa menghadapi itu semua oleh karena kita berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah saudara firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan adalah kemenangan atas maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kemenangan atas maut. Saudara, apa itu maut? Maut adalah kematian. Maut atau kematian ini seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang menyeramkan, sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang mengerikan, sebagai sesuatu yang gelap, sebagai sesuatu yang suram dan juga penuh dengan ketidakpastian. Itu sebabnya mengapa banyak orang takut membicarakan kematian. Banyak orang takut menghadapi yang namanya kematian. Dan banyak orang berupaya untuk menangkal kematian, entah itu melalui ritual-ritual kepercayaan klinik yang bersifat primitif, seperti misalnya praktek perdukunan, roh-roh leluhur, jin-jin, dan sebagainya. Tetapi juga kepercayaan klinik ini juga dipraktekkan dalam kekristenan. Kepercayaan klinik yang berjubah kekristenan. Seperti apa itu? Seperti misalnya makan dan minum roti dan anggur perjamuan serta minyak urapan. Ya, orang berusaha bagaimana supaya bisa terhindar dari yang namanya maut atau kematian. Ada yang pergi ke dukun, ada yang meminta pertolongan dari roh-roh leluhur, jin-jin dan sebagainya. Tetapi juga ada yang berjubah kekristenan,
Apa itu? Kalau kau makan dan minum roti dan anggur perjamuan, kalau kau pakai minyak urapan, maka kau akan terhindar dari maut, maka kau akan terhindar daripada kematian. Ini kepercayaan klinik yang berjubah kekristenan. Ya, makan dan minum roti dan anggur perjamuan dan juga minyak urapan dianggap bisa meluputkan seseorang dari maut, dari kecelakaan, dari sakit penyakit, dari musibah, dari bencana, bahkan sampai-sampai makan roti dan anggur perjamuan ini, saudara, makan roti dan minum anggur perjamuan ini, saudara, pakai minyak urapan, bahkan dipercaya bisa menghindarkan seseorang dari banjir. Bahkan bisa katanya untuk melancarkan got yang tersumbat, bisa memberikan apa yang menjadi kekayaan, kesejahteraan, popularitas, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Ini kepercayaan klinik yang berjubah kekristenan. Ya, ini upaya orang bagaimana supaya dia bisa terhindar dari yang namanya kematian. Tetapi saudara, tak bisa kita pungkiri, tak bisa kita nafikan bahwa kematian menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang namanya maut, yang namanya kematian tidak bisa kita hindari sebagai seorang manusia. Saudara suka atau tidak, saudara percaya atau tidak, kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap kita manusia. Lalu apa kata Alkitab tentang maut? Apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian? Memang saudara, di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada orang-orang yang tidak mengalami kematian. Misalnya Henokh, dia tidak mengalami kematian, tetapi langsung diangkat oleh Allah ke sorga. Kejadian 5 ayat 24. Henokh hidup saleh. Henokh hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat dia tiba-tiba diangkat oleh Allah ke sorga, tidak mengalami yang namanya maut atau kematian. Selain Henokh, kita juga bisa melihat di dalam Alkitab seorang nabi besar, Elia. Elia juga, saudara, dia tidak mengalami kematian. Elia diangkat Allah ke sorga dengan mengendarai kereta dan kuda berapi. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Dua orang ini tidak pernah mengalami maut atau kematian, tapi oleh karena kasih karunia Allah, mereka diangkat ke sorga, tinggal bersama dengan Allah di sorga. Saudara, di dalam Alkitab kita bisa menemukan pengertian yang diajarkan Alkitab tentang kematian atau maut. Apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian, tentang maut? Pertama, Alkitab mengajarkan kematian yang sifatnya jasmani. Apa itu? Itulah terpisahnya jiwa atau roh manusia dari tubuh. Ini kematian jasmani. Terpisahnya tubuh dan roh manusia. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian secara jasmani. Ya, terpisah tubuh dan rohnya. Misalnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dicatat, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Inilah kematian jasmani. Terpisahnya tubuh dan roh. Roh meninggalkan tubuh, dia kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, dan tubuh ini kembali kepada tanah, menjadi debu tanah. Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10 mencatat, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Perhatikan itu. Orang yang sudah mati ini, dia tidak akan muncul kembali di dunia orang hidup. Tidak. Selanjutnya Ayub mengatakan, dia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Inilah yang terjadi dengan orang yang sudah mati secara jasmani. Tubuhnya kembali menjadi tanah, hancur, tinggal tulang belulang. Dulu cantik, gagah, tampan, berwibawa. Kalau sudah mati dimakan cacing, tubuh itu menjadi hancur, tinggal tulang belulang. Tapi rohnya kembali kepada Allah. Ayub mengatakan dia tidak akan muncul lagi kembali di dunia orang hidup. Ya, dia tidak akan kembali ke rumahnya. Tidak akan gentayangan di rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ya,
Ini bicara tentang kematian secara jasmani, terpisah tubuh dengan roh. Tetapi saudara, kematian secara jasmani ini bukan hanya bicara tentang terpisahnya tubuh dengan roh, tetapi juga terpisahnya orang yang sudah mati tersebut dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Ayub tadi mengatakan itu dalam pasal 7 ayat 9 sampai dengan 10. Seseorang kalau sudah mati, dia tidak akan muncul kembali. Dia tidak akan datang lagi mengunjungi orang yang hidup. Tidak. Dia tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Tidak. Dia sudah kembali kepada Tuhan Sang Penciptanya. Ya. Jadi kematian jasmani bukan hanya bicara terpisahnya tubuh dengan roh, tetapi juga terpisahnya relasi orang yang sudah mati itu dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Setiap orang yang sudah mati tidak lagi bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup. Tidak bisa. Hidup si orang mati ini sudah terpisah dari orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Hidup si orang mati ini berada di kekekalan, di mana jika dia adalah seorang yang sudah percaya Kristus, seorang yang sudah mengalami karya keselamatan Kristus, maka ketika dia mati, dia tinggalkan dunia ini, dia hidup bersama-sama dengan Allah. Sebaliknya, kalau si orang mati itu tidak percaya kepada Kristus, menolak untuk percaya kepada Kristus, maka ketika dia mati, dia tidak hanya meninggalkan dunia orang yang hidup, tetapi juga ketika orang itu tidak percaya kepada Kristus, maka tempatnya adalah di tempat penghukuman kekal, itulah di neraka. Ya, itu dia. Jadi tidak lagi kembali. Kalau dia percaya Yesus, dia tinggal bersama Allah. Hidup kekal bersama Allah. Tapi kalau dia tidak percaya Kristus, dia tinggal di dalam kematian kekal. Itulah penghukuman di dalam neraka. Terpisah. Tidak ada lagi hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, oleh sebab itu, saudara, praktek spiritisme. Apa itu praktek spiritisme? Spiritisme adalah kepercayaan bahwa roh orang mati itu masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup di dunia. Ya. Sebuah kepercayaan kalau orang mati itu bisa memberi berkat, bisa memberi kutuk, bisa memberi musibah. Kalau misalnya tidak diperhatikan kuburannya. Kalau misalnya tidak pernah dikunjungi pada waktu Paskah, atau tidak pernah dikunjungi pada waktu Natal, atau tidak pernah dikunjungi waktu pulang merantau. Dia konon katanya bisa datang melalui mimpi. Dia konon bisa datang merasuk salah satu anggota keluarga, lalu dia mulai marah, dia mulai mengutuki, dia mulai mengancam. Ya, kamu tidak pernah mengunjungi aku di kuburan, kamu tidak pernah mengunjungi aku waktu Paskah, kamu tidak pernah mengunjungi aku waktu Natal, maka hidupmu akan sial, hidupmu akan penuh dengan musibah. Ya, ini kepercayaan spiritisme. Mempercayai bahwa roh orang mati masih bisa berhubungan, saudara, dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Dianggap orang mati bisa kasih berkat dan kutuk. Ya, bisa memberikan musibah atau bencana, datang melalui mimpi atau melalui merasuk orang-orang kerabat terdekat dan seterusnya. Dan yang dilakukan oleh orang yang waktu hidup, dia kemudian mengirimkan makanan, pakaian, benda-benda kesukaan si orang mati di kuburan, dibawa ke kuburan, lalu kemudian berdoa supaya roh arwah orang mati itu bisa tenang di alam sana. Ya, cuci muka. Konon katanya cuci muka itu ada sebuah kepercayaan, air cuci muka itu ketika jatuh di makam di mana orang itu mati, maka orang mati itu bisa mengenali ini siapa yang datang. Dari air tumpahan cuci mukanya itu. Ini kepercayaan spiritisme. Dan Alkitab mengecam, Alkitab menentang, Alkitab mengutuk praktek spiritisme. Hai orang Kristen, masih banyak orang Kristen yang melakukan praktek spiritisme. Ya, datang setiap Paskah mengunjungi kuburan, mengucapkan selamat Paskah, mengucapkan selamat Natal, mengirimkan makanan, pakaian, benda-benda kesukaan si orang mati, mendoakan supaya roh arwahnya itu bisa tenang di alam sana. Takut nanti kalau orang yang mati ini, rohnya bisa marah, mendatangkan musibah. Kenapa kuburanku tidak kau bersihkan? Kenapa kuburanku tidak kau bangun megah? Kenapa kuburanku tidak ada AC-nya, tidak ada parabolanya?
Tidak ada antennya, sinyal penguat internetnya. Kenapa rumahku, kuburanku tidak kau buat megah? Kalau begitu saya akan mendatangkan hukuman musibah kepada kamu. Masih banyak orang Kristen yang mempraktikkan hal ini, saudara. Alkitab memperingatkan bahwa orang yang melakukan praktik spiritisme dikecam, ditentang, dan dikutuk oleh Alkitab. Dikecam, ditentang, dan dikutuk oleh Tuhan. Perhatikan Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri, kata Tuhan. Tuhan sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan marah, Tuhan benci kalau ada orang Kristen yang masih berpaling kepada arwah, bersinah dengan bertanya kepada mereka. Tuhan memberi peringatan, aku benci praktek itu. Aku menentang orang Kristen yang melakukan itu. Dan kalau tidak bertobat, Tuhan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan tidak main-main dengan praktek spiritisme. Orang Kristen masih banyak yang mempraktikkan praktek spiritisme. Dengar firman Tuhan ini. Tuhan benci praktek spiritisme. Alkitab firman Tuhan mengajarkan bahwa orang mati tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup. Oleh sebab itu siapapun yang berpaling kepada arwah, kata Tuhan, meminta petunjuk kepada arwah, ya, dirasuk oleh arwah orang mati ini, yang sebenarnya di balik itu semua adalah setan dan roh-roh jahat yang menyamar sebagai roh orang mati itu untuk menyesatkan manusia yang hidup. Siapa yang mempraktikkan itu, Tuhan menentang orang itu. Kalau Tuhan menentang saudara, siapa yang akan membela saudara? Tidak ada. Tuhan menentang orang itu. Bahkan Tuhan memberi peringatan keras, aku akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan akan membunuh, Tuhan akan membinasakan, saudara. Contoh kasusnya adalah Saul. Raja Saul, dia dihukum Tuhan karena melakukan praktek spiritisme ini. Dia bertanya kepada arwah, meminta petunjuk kepada arwah orang mati, roh Samuel. Padahal itu bukan roh Samuel. Itu adalah setan yang meracuni pikiran Saul sehingga menganggap dia adalah roh Samuel. Padahal dulu Saul membinasakan, menghapuskan praktek spiritisme. Tetapi dia sendiri juga pada akhirnya melakukan praktek spiritisme dan Tuhan menghukum dia. Perhatikan 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai dengan 14. Alkitab berkata, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena dia telah meminta petunjuk dari arwah. Karena dia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Lihat, Tuhan tidak pernah main-main dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan pasti akan dilaksanakan. Orang yang menentang firman Tuhan, maka dia sedang menjadikan dirinya sebagai musuh Tuhan dan dia sedang menantang hukuman Tuhan terjadi atas dirinya. Saul dihukum Tuhan karena selain dia tidak setia terhadap Tuhan, dia juga meminta petunjuk dari arwah, tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan bunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud. Ya, saudara, jangan main-main dengan praktik spiritisme ini. Sebab roh orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Praktek itu dipakai oleh setan untuk menyesatkan setiap kita. Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa menyamar sebagai roh orang mati. Untuk apa? Menteror kita. Untuk apa? Untuk mengintimidasi kita, memperbudak kita, membawa kita supaya lebih takut kepada iblis daripada takut kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jangan terlibat dengan spiritisme. Kalau saudara masih terlibat dengan spiritisme, tinggalkan praktek spiritisme, perhatikan firman Tuhan.
Tuhan menentang orang yang melakukan praktek spiritisme, orang yang mempercayai bahwa roh orang mati masih bisa berhubungan dengan kita yang masih hidup di dunia ini, bahkan dipercaya bisa memberikan berkat, musibah, dan seterusnya. Tidak, Alkitab menentang hal itu adalah dusta yang berasal dari setan. Tinggalkan praktek spiritisme. Jangan minta petunjuk kepada orang mati, minta petunjuk kepada Tuhan. Kalau saudara minta petunjuk kepada roh orang mati, saudara sedang meminta petunjuk kepada setan, kepada iblis. Itu yang dilakukan Saul. Minta petunjuk itu hanya satu, kepada Tuhan. Alkitab sudah diberikan kepada kita, dan kita bisa mengerti secara lengkap dan sempurna petunjuk Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu, tinggalkan praktik spiritisme. Buang segala kepercayaan spiritisme, karena spiritisme itu kepercayaan kepada roh orang mati yang masih bisa berhubungan dengan kita yang masih hidup di dunia ini dibenci oleh Tuhan, ditentang oleh Tuhan, bahkan dikutuk oleh Tuhan sebagai sebuah dosa perzinahan rohani. Nah, ini sedikit saudara firman Tuhan yang perlu kita ketahui ketika bicara tentang kematian secara jasmani. Terpisahnya tubuh dari roh, bahkan terpisahnya juga relasi antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Itu sebabnya hati-hati. Karena kita tidak bisa lagi berhubungan dengan yang sudah mati, maka jangan coba-coba kita terlibat dalam spiritisme. Kepercayaan yang di belakang itu semua adalah iblis, setan, dan roh jahat dengan segala dustanya. Yesus bilang iblis itu bapa segala dusta. Dia membohongi saudara supaya saudara minta petunjuk sama setan dan bukan minta petunjuk kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian atau maut tadi? Yang pertama, kematian secara jasmani. Yang kedua, kematian secara rohani. Apa itu kematian secara rohani? Itulah keadaan manusia yang dikuasai. Keadaan manusia yang diperbudak oleh dosa, sehingga manusia tidak mampu untuk melakukan kehendak Allah atau hidup dalam kehendak Allah. Inilah kematian secara rohani. Saudara dan saya diperbudak, dikuasai oleh dosa. Mati secara rohani. Artinya apa? Saudara tidak pernah mau untuk melakukan kehendak Allah. Saudara tidak pernah tertarik untuk hidup dalam kehendak Allah. Saudara dan saya tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa untuk melakukan kehendak Allah. Tidak bisa untuk hidup dalam kehendak Allah. Kenapa? Saudara dan saya diperbudak, dikuasai oleh dosa. Sehingga apa yang kita lakukan adalah keinginan dosa. Apa yang kita pilih adalah pilihan-pilihan yang berdosa. Kita tidak bisa memilih keselamatan untuk diri kita sendiri. Ada orang yang mengajarkan bahwa keselamatan itu pilihan. Ya, manusia seolah-olah diberikan kehendak bebas. Sehingga dia bisa memilih mana keselamatan dan mana yang tidak. Ini adalah sebuah dusta dan ini tidak diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana mungkin manusia bisa memilih keselamatan sementara dia dibelenggu, dikuasai, diperbudak oleh dosa, mati. Tahu saudara mati? Mati itu ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dikuasai, diperbudak oleh dosa. Sehingga apa yang diinginkan manusia, apa yang dipikirkan oleh manusia, seluruh keberadaan manusia hanya satu, melayani keinginan dosa. Tidak mampu, tidak mau melakukan kehendak Allah atau hidup dalam kehendak Allah. Tidak bisa memilih keselamatan. Alkitab mengajarkan hal ini. Misalnya Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bayangkan itu saudara, segala kecenderungan hatinya. Semua isi hatinya adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Karena apa? Mati secara rohani. Dikuasai, diperbudak oleh dosa. Jadi bagaimana mungkin ada kehendak bebas untuk bisa memilih keselamatan bagi dirinya? Kehendaknya sendiri pun sudah dikuasai, diperbudak oleh dosa. Sehingga apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh manusia berdosa tidak pernah sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Tetapi satu saja kehendaknya, satu saja keinginannya adalah melakukan keinginan dosa. Kenapa? Dikuasai, diperbudak oleh dosa. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kemudian Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Perhatikan kalimat, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Bahkan anak kecil pun juga dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Sudah memiliki tabiat keinginan dosa. Inilah yang dimaksud kematian secara rohani. Orang manusia, tak peduli dia orang dewasa atau anak, semua dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Bahkan Raja Daud menyadari lebih jauh lagi. Mazmur 51 ayat 7. Dia berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud menyadari bahwa ketika dia dikandung oleh ibunya, dia berada dalam cengkraman kuasa dosa. Ya, inilah keberadaan manusia mati secara rohani. Bahkan sejak dalam kandungan manusia diperbudak, dikuasai oleh dosa. Dia mewarisi dosa asali, dosa warisan dari Adam dan Hawa, yang tinggal saja dikembangkan untuk nanti menunjukkan dosa aktual, dosa perbuatannya. Semua ini karena apa? Mati secara rohani, dikuasai, diperbudak oleh dosa. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 10-18, dia mengatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Paulus menyadari betul apa itu kematian secara rohani. Ya, keadaan manusia yang dikuasai dan diperbudak oleh dosa, sehingga manusia tidak mampu untuk melakukan kehendak Allah, tidak mungkin untuk hidup dalam kehendak Allah, mati secara rohani. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan tentang kematian kekal. Bukan hanya kematian jasmani, kematian rohani, tetapi juga kematian kekal. Apa itu, saudara? Itulah terpisahnya manusia dari kasih Allah, di mana manusia hanya mengalami murka dan hukuman Allah selama-lamanya di neraka. Ini hukuman kekal. Ini yang disebut dengan kematian kekal. Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus sedang berkata upah dosa ialah maut, itulah kematian kekal. Itu sebabnya dia berkata karunia Allah itu hidup yang kekal. Maut dipertentangkan dengan hidup yang kekal yang hanya ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keterpisahan dari kasih Allah. Saudara dan saya hanya mengalami murka Allah. Hanya mengalami hukuman Allah selama-lamanya. Bukan satu hari, bukan satu bulan, satu tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, triliunan tahun. Tidak berujung selama-lamanya. Itulah kematian kekal, terpisahnya manusia dari kasih Allah. Manusia hanya mengalami murka Allah, hukuman Allah selama-lamanya di dalam neraka. Nah, saudara, inilah yang Alkitab ajarkan tentang maut atau kematian. Kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Nah, kembali kita melihat teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan orang percaya pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ayat 52. Ketika orang-orang percaya dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, mereka akan diubahkan dalam sekejap mata. Ayat 51-52.
Ya, di mana mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan, ganti tubuh kehinaan, ayat 43. Tubuh yang penuh kekuatan, ganti tubuh yang penuh kelemahan, ayat 43. Tubuh yang tidak akan binasa, ganti tubuh yang dapat binasa, ayat 52 sampai 53. Mereka akan mengenakan tubuh rohaniah, ganti tubuh alamiah, ayat 44 sampai dengan ayat 46. Mereka akan mengenakan tubuh sorgawi, ganti tubuh jasmani, ayat 47 sampai dengan 49. Mereka akan mengalami rupa sorgawi daripada atau ganti rupa alamiah, ayatnya yang ke-49. Dan ketika saat itu terjadi, maka itu berarti orang-orang percaya benar-benar mengalami kemenangan atas maut. Mengalami kemenangan atas kematian. Artinya, maut atau kematian itu tidak lagi berkuasa atas orang-orang percaya. Orang-orang percaya benar-benar bebas dari kematian atau maut. Orang-orang percaya tidak akan mengalami lagi yang namanya maut atau kematian. Orang-orang percaya benar-benar terlepas dari yang namanya maut atau kematian selama-lamanya. Ayat 54 sampai dengan 56. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Hai maut, di mana sengatmu? Maut telah ditelan dalam kekalahan." Kenapa? Dia tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan kemenangan atas maut tersebut, saudara, ini merupakan kasih karunia Allah. Anugerah Allah kepada setiap orang yang percaya, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya, ayat 57. Kebangkitan Kristus ini memberikan jaminan, ini memberikan kepastian bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus pasti akan mengalami kebangkitan yang merupakan kemenangan atas maut atau kematian. Nah, pengharapan yang pasti akan kemenangan atas maut inilah yang menjadikan orang-orang percaya untuk terus berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Hidup mereka pasti dijamin oleh Tuhan. Hidup mereka sudah pasti tujuannya akan kemana. Tidak lagi kabur, tidak lagi misterius, tidak lagi mudah-mudahan, tapi sudah ada kepastian. Oleh karena nanti orang percaya akan dibangkitkan untuk hidup kekal bersama Yesus, tinggal bersama dengan Allah selamanya di sorga, maka inilah yang menjadi dasar orang Kristen untuk terus berdiri teguh, untuk terus tidak goyah, bahkan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan jeripayah mereka ini, entah itu berdiri teguh, jangan goyah, serta giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ini semua tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena semuanya ada dilakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan, ayat 58. Memang benar, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang sejati. Hidup yang di dalam Kristus adalah hidup yang berarti. Hidup jadi berarti sebab Kristus hidup. Nah, sudah ada beberapa kebenaran yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang kemenangan atas maut. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kemenangan orang percaya atas maut. Saudara, kebangkitan Kristus ini merupakan pondasi dari iman Kristen. Ya. Kenapa disebut pondasi? Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman, kepercayaan, pelayanan kita, pemberitaan kita kepada Kristus. Ayat 14 sampai dengan ayat 19. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam kuasa dosa. Kita masih berada di bawah kutuk dosa. Itulah kematian atau maut. Kita akan binasa dalam kematian kekal. Ayat 17 dan ayat 18. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada kemenangan atas maut atau kematian. Karena Kristus sendiri tunduk,
takluk kepada maut atau kematian, ayat 26. Tetapi faktanya Kristus bangkit dari kematian. Ya. Sehingga itulah mengapa kebangkitan Kristus itu merupakan pondasi dari iman Kristen. Karena kebangkitan Kristus merupakan bukti nyata kemenangan Kristus atas maut. Ayat 26, ayat 54, sampai dengan ayat 57. Kristus tidak takluk kepada maut atau kematian, melainkan mengalahkan dan menghancurkan maut atau kematian melalui kebangkitannya itu. Ayat 26, 54 sampai dengan 57. Inilah yang menjadi dasar mengapa iman Kristen tidak sia-sia karena dibangun di atas kebangkitan Kristus. Karena Kristus bangkit, Kristus hidup, iman kita tidak sia-sia. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Pelayanan kita tidak sia-sia. Pemberitaan Injil tidak sia-sia. Kenapa? Dia hidup. Dia sudah mengalahkan dosa dan kutuk dosa. Dia hidup. Inilah dasar pondasi dari iman Kristen. Kebangkitan Kristus. Iman Kristen tidak pernah didasarkan kepada pribadi yang mati dan tidak bangkit. Iman Kristen didasarkan kepada pribadi yang bangkit dari kematian, yang menaklukkan dan mengalahkan kematian, yang dalam ayat 26 sebagai musuh yang terakhir. Kalau musuh terakhir ini sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus, maka tidak ada lagi kuasa yang bisa menaklukkan setiap orang yang beriman kepada Kristus. Kebangkitan Kristus atas kematian ini jelas berdampak kepada kebangkitan orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati ini sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Istilah yang sulung ini berbicara tentang Kristus sebagai yang pertama bangkit dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan di antara orang-orang yang sudah mati. Memang di Alkitab banyak dicatat peristiwa-peristiwa kebangkitan orang mati. Termasuk mujizat yang dilakukan Yesus. Dia melakukan mujizat kebangkitan orang mati. Tetapi mereka yang dibangkitkan itu adalah mereka yang tidak mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh yang masih alamiah. Tubuh yang masih bersifat fana. Itu sebabnya Yesus disebut yang sulung. Berarti ini bicara tentang Kristus sebagai yang pertama bangkit dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh kemuliaan yang sudah tidak lagi dikuasai oleh kematian. Lazarus dibangkitkan, tapi mati lagi. Pemuda di Nain dibangkitkan Yesus, tapi mati lagi. Petrus melakukan mujizat kebangkitan, tetapi orang yang dibangkitkan itu mati lagi. Ya, Paulus pernah membangkitkan seorang pemuda yang ketika mendengarkan Paulus berkhotbah ngantuk, jatuh, lalu mati. Dia bangkit lagi, dibangkitkan oleh Paulus, tetapi dia mati lagi. Hanya Yesus yang sulung. Dialah yang pertama bangkit dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan di antara orang-orang yang sudah mati. Hanya dialah sebagai pertama, yang sulung itu, yang bangkit dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, yang tidak takluk lagi kepada kematian atau maut. Bebas dari kematian atau maut. Saudara, Kristus bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan. Demikian juga setiap orang yang percaya akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan. Ayat 42 sampai dengan 49. Istilah yang sulung ini juga bicara tentang Kristus sebagai perintis kebangkitan orang percaya. Ayat 21 sampai 22 berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Oleh karena Kristus telah bangkit, maka semua orang percaya akan dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian istilah yang sulung ini juga berbicara tentang Kristuslah
yang akan membangkitkan orang-orang percaya pada akhir zaman. Kristus yang bangkit itu, yang sudah mengalahkan kematian itu, dialah yang akan membangkitkan orang-orang percaya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39, Yesus berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman." Kemudian ayat 44 dari Yohanes pasal 6, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Istilah yang sulung juga bicara tentang Kristus sebagai sumber kemenangan orang percaya atas maut. Perhatikan Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Dia sumber kebangkitan. Dia sumber kemenangan orang percaya atas maut. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengalami kemenangan atas maut. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Sebagaimana Kristus bangkit mengalahkan maut, menang atas maut, demikian pula setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita semua akan mengalami kemenangan atas maut. Perhatikan ayat 57. "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Maut yang adalah musuh yang terakhir itu telah dikalahkan, ditaklukkan, dihancurkan, dibinasakan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dengan demikian, saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti akan turut mengalami kemenangan atas maut, karena Kristus merupakan pelopor, sumber dari kemenangan orang beriman atas maut. Jadi, hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang menjadi sumber kemenangan orang-orang percaya atas maut. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah setiap orang percaya akan mengalami kemenangan atas maut. Sebaliknya, di luar Yesus Kristus, manusia berada di bawah cengkraman maut. Di luar Yesus Kristus, tidak akan pernah ada kemenangan atas maut. Yang ada hanyalah kematian, kebinasaan kekal. Tidak ada kemenangan atas maut, yang ada adalah dikuasai oleh maut, mengalami kematian atau kebinasaan kekal. Di luar Yesus, setiap orang yang beriman kepada Kristus pasti akan mengalami kemenangan atas maut, pasti akan dilepaskan dari maut atau kematian, pasti tidak lagi mengalami yang namanya maut atau kematian. Sebaliknya, sekali lagi, mereka yang menolak percaya kepada Kristus pasti akan mengalami kematian selamanya di neraka. Dia tidak pernah akan mengalami kemenangan atas maut. Oleh sebab itu, saudara, percayalah kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia sajalah sumber kemenangan atas maut, yang sanggup dan berkuasa untuk membebaskan saudara dan saya dari cengkraman maut atau kematian. Bersyukurlah kalau kita telah mengalami karya keselamatan Kristus yang membebaskan kita dari cengkraman maut, sehingga kita tidak lagi berada di bawah kuasa maut atau kematian. Roma 8 ayat 1 mencatat, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Perhatikan, demikianlah sekarang, bukan nanti. Sekarang waktu kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Sekarang ketika kita mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup kita kepada Kristus, bertobat dan percaya kepada Kristus, maka saat itu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan cari jalan lain untuk kita bisa lepas dari kematian atau kebinasaan kekal.
Jangan cari jalan yang lain untuk kita bisa mengalami kemenangan atas maut. Karena tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengalami kemenangan atas maut. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengalami kebangkitan kekal. Untuk kita bisa terlepas dari kematian kekal. Selain hanya di dalam satu jalan. Itulah Yesus Kristus. Hari ini percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah jalan yang bisa membawa saudara dan saya menang atas maut. Dialah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Satu-satunya jalan yang bisa melepaskan saudara dan saya dari maut, kematian kekal, hukuman kekal di dalam neraka. Kebenaran yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, saudara, adalah kemenangan atas maut. Bicara tentang kemenangan atas kuasa dosa. Tadi kita sudah singgung, ya, dalam awal-awal pembicaraan kita. Dosa telah mengakibatkan kita mati secara rohani. Tetapi kebangkitan Kristus telah melepaskan kita dari kuasa dosa. Dari kematian rohani itu. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Tetapi di bawah kasih karunia Allah. Kebangkitan Kristus telah menghidupkan kita. Dari kematian rohani. Akibat dosa-dosa kita. Sehingga saudara dan saya, kita tidak lagi hidup bagi dosa. Sekarang saudara dan saya hidup bagi Allah. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah dibangkitkan dari kematian rohani, maka seharusnya kita tidak lagi hidup bagi dosa. Tetapi kita seharusnya hidup bagi Allah. Kita tidak akan lagi membiarkan dosa kembali berkuasa atas hidup kita. Karena kita sudah dibangkitkan, kita sudah dihidupkan dari kematian rohani. Kita akan terus berjuang untuk melawan, mematikan setiap keinginan godaan dosa dengan bersandar kepada kemenangan Kristus. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah kemenangan atas maut. Ini bicara tentang kematian sebagai sebuah berkat Allah. Waduh, kok bisa kematian disebut sebagai sebuah berkat Allah? Konsep kita tentang berkat pasti sesuatu yang menyenangkan kita, kan? Atau konsep kita tentang berkat pasti bicara tentang memiliki ini dan itu. Yang sifatnya jasmani, tetapi ada yang lebih dari itu. Alkitab juga mengatakan bahwa kematian sebagai sebuah berkat. Ini sebagai wujud dari kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut bicara tentang kematian sebagai sebuah berkat. Bagi orang yang sudah di dalam Kristus, kematian bukan lagi sesuatu yang menyeramkan. Bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Bukan lagi sesuatu yang gelap, suram, dan penuh ketidakpastian. Sebagaimana yang dipikirkan oleh orang yang di luar Kristus. Tapi kematian bagi orang yang sudah di dalam Kristus adalah sebuah berkat. Kristus melalui kebangkitannya telah mengubah kematian itu menjadi berkat bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Lalu kenapa kematian menjadi sebuah berkat bagi orang percaya? Alkitab memberikan jawaban. Pertama, kematian adalah keuntungan bagi mereka yang di dalam Kristus. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Loh, mati kok keuntungan? Inilah yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Kematian atau maut adalah keuntungan bagi mereka yang di dalam Kristus. Karena kematian adalah pintu gerbang menuju ke rumah Bapa yang kekal. Kematian adalah pintu masuk menuju kehidupan kekal bersama dengan Allah. Kematian adalah perpindahan orang percaya dari kehidupan yang fana di dunia masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Itu sebabnya orang Kristen kalau meninggal, orang percaya, orang yang sudah di dalam Kristus meninggal, pulang ke rumah Bapa di sorga, dia mati, dia tidak harus melewati fase ini dulu, pengujian ini dulu, kemudian harus melewati proses-proses ini dulu di alam maut sana atau di alam sana. Tidak, orang yang sudah mati di dalam Kristus, dia masuk ke dalam persekutuan yang kekal dengan Allah. Berjumpa dengan Kristus Sang Juru Selamatnya, muka dengan muka. Jadi nggak perlu lagi dikasih sesajen, nggak perlu lagi dikasih makan, taruh di atas lemari lah, taruh di atas kuburan, dikasih rokok, dikasih tuak.
bikin dosa saja. Ya, percuma itu semua. Didoakan supaya dia tentram di sana. Untuk apa? Orang yang sudah di dalam Tuhan sudah hidup bahagia, sukacita karena dia berjumpa dengan juru selamatnya, tinggal dengan juru selamatnya. Yang susah itu masih kita yang hidup di dunia ini. Ya, ini yang diajarkan oleh Alkitab. Kematian sebuah berkat adalah keuntungan. Kenapa? Kematian menghantar orang untuk masuk dalam persekutuan kekal bersama dengan Allah. Kematian juga, saudara, merupakan pintu masuk menuju persekutuan kembali atau reuni bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang telah lebih dahulu meninggal. Saudara seiman kita yang duluan sudah berpulang ke rumah Bapa, kita yang sudah di dalam Tuhan kelak akan berjumpa kembali. Ya, akan bersama kembali, reuni, tinggal selamanya di dalam kerajaan Allah. Kematian merupakan pintu masuk kepada persekutuan orang-orang percaya di segala abad dan tempat, persekutuan dari gereja Tuhan yang kudus dan am. Inilah kenapa Alkitab mengajarkan kematian bagi orang yang di dalam Kristus adalah keuntungan. Kedua, kematian orang-orang yang sudah di dalam Tuhan berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga, bernilai, saudara. Yang ketiga, kematian orang yang sudah di dalam Kristus adalah kebahagiaan dan istirahat dari seluruh jerih lelah mereka. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini berbahagia. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah kematian sebuah berkat. Keuntungan, berharga di mata Tuhan, bahkan kebahagiaan, istirahat dari seluruh jerih lelah mereka. Pelajaran yang keempat, yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini, kemenangan atas maut berbicara tentang kelepasan dari kematian kekal. Setiap orang yang telah di dalam Kristus pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Kematian kekal tidak lagi menjadi bagian kita yang sudah ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah melepaskan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan dari kebinasaan kekal dan dikaruniakan hidup yang kekal. Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian melalui kematian dan kebangkitannya. Kemenangan Kristus inilah yang memberikan jaminan, memberikan kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan menikmati, pasti akan mengalami kemenangan atas maut. Itulah memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25 tadi mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan pelajaran yang kelima yang terakhir, kemenangan atas maut menjadi sebuah pengharapan yang teguh untuk berdiri teguh dan tidak goyah, serta bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 58. Saudara, karena semua kita suatu saat pasti akan mengalami hidup kekal bersama dengan Allah, maka inilah yang menjadi landasan, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berdiri teguh dalam iman, untuk tidak mudah digoyahkan oleh setiap godaan dosa maupun pencobaan dunia ini, dan juga untuk tetap giat selalu di dalam melayani Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang pasti, bukan mudah-mudahan, tapi pengharapan yang pasti bahwa semua kita yang sudah di dalam Kristus kelak akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka selama kita hidup di dunia yang sifatnya sementara ini, kita akan terus berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Di tengah-tengah apapun tantangan persoalan yang kita alami, kita akan tetap menyandarkan iman kita, berdiri teguh dalam iman kepada Kristus di tengah apapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Entah itu senang atau susah, sakit atau sehat, mengalami pergumulan atau tidak mengalami pergumulan, kita tetap berdiri teguh. Kita tidak akan digoyahkan oleh godaan iblis.
Kita tidak akan tergoda oleh kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia ini tidak bisa dibandingkan nilainya dengan pengharapan yang luar biasa yang kelak akan kita terima pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itu sebabnya kita tidak akan mudah tergoyahkan untuk menikmati kenikmatan dunia. Dan kita akan terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan jemu-jemu di dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena suatu saat kita akan tinggal bersama dengan Kristus dalam kerajaannya yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, karena semua kita yang sudah di dalam Kristus, kelak akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal, menang atas maut, tidak lagi dikuasai oleh maut. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka marilah kita berdiri teguh dalam iman kita kepada Kristus. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, ingatlah jaminan yang Tuhan berikan ini. Kalau keselamatan kekal kita saja sudah dijamin oleh Tuhan, maka apapun pergumulan yang kita alami di dunia ini pasti diperhatikan. Pasti juga kita mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu, mari kita percayakan hidup ini hanya kepada Kristus dan bukan kepada yang lain. Mari kita berdiri teguh dengan tidak membiarkan diri kita. Jangan biarkan diri saudara untuk terpengaruh, tergoda, terperdaya dengan godaan iblis dan kenikmatan dunia ini. Jangan biarkan tergoda. Jangan biarkan terpengaruh. Jangan biarkan terperdaya. Kenapa? Semua itu mendatangkan kebinasaan, kehancuran. Semua itu nilainya tidak sebanding dengan berkat yang akan kita terima pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Dan yang terakhir, mari kita giat dalam melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan, lakukan itu dengan semangat, dengan giat. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Haleluya. Nah saudara, inilah seluruh renungan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat membaharui, memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.